Halo dulur, selamat datang di channel SPTKU, channel tur sepatu. Kali ini kita tur sepatu lokal lagi ya dari brand Kangki, dan kali ini adalah Kangki Story No Beta. Seperti biasa, sebelum ke sepatunya, kita ke boxnya dulu ya. Untuk boxnya dia dominan warna hitam ya, khasnya Kangki. Bagian atas sini ada logo Kangki besar, warna merah. Bagian depannya ada keterangan Kangki dan keterangan karena kita peduli. Untuk boxnya dia masih menggunakan box jinjing ya, seperti ini. Bagian tengah bolong dan ada tali jinjingannya, kurang lebih seperti ini untuk talinya. Untuk bagian sebelah kanan di sini ada lubang ventilasi dan di sini ada semacam motif sashiko gitu ya. Untuk sebelah kiri sama ya, ada motif sashiko dan ada lubang ventilasi juga. Untuk bawahnya di sini ada stiker warna putih, bagian atas ada keterangan artikel sepatunya Story No Beta, ada siluet sepatunya juga. Untuk colorway-nya saya ngambil yang white grey. Dan di sini ada keterangan ukuran sepatunya. Seperti biasa saya Kangki pakai ambil yang 43 atau di sentimeternya 28 cm. Bagian belakang seperti biasa ada hashtag Move with Kangki dan bagian bawahnya dia lebih ke polosan aja. Oke, itu untuk boxnya. Untuk isi boxnya standar ya, hanya ada kertas pembungkus saja. Khasnya Kangki warna putih cukup tebal, ada branding Kangkinya juga warna merah seperti ini. Itu aja, kita langsung ke sepatunya. Oke, ini dia sepatunya Kangki Story No Beta. Jadi ini rilisan terbaru dari Kangki ya. Secara desain dia lebih ke sepatu running sih. Kalau saya lihat ya, di sini lebih banyak material knit, kemudian si midsole-nya juga cukup tebal. Dan casual-nya juga dapat gitu ya. Tapi tetap ada sentuhan modern juga di sepatunya. Untuk retail harga dia di Rp358.800 dan untuk colorway-nya saya rasa cukup banyak. Tinggal dipilih aja ya di e-commerce-nya Kangki. Ya, ada yang grey ini, hitam all black juga ada. Banyak, silahkan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Oke, itu sekilas untuk rilisannya. Sekarang kita ke detail sepatunya. Pertama untuk area frame dia menggunakan material knit ya, rajutan seperti ini dengan pattern yang dia bintik-bintik kecil seperti itu. Ya, di sini juga ada semacam material printing, tapi dia bening ya, dan ada stripe juga di sini kecil, memanjang, warnanya abu-abunya agak sedikit gelap. Kemudian untuk bagian toe cap-nya di sini juga masih material knit tapi dengan pattern yang berbeda ya. Jadi unik sih, pattern si knitnya macam-macam ya, di setiap sudut sepatunya dia beda-beda. Sini juga sama, ada material printing di bagian mudguard sebelah dalamnya. Di sini dia ke polosan aja. Ke bagian eye stay dia masih pakai material rubber ya, TPR, di printing seperti ini. Bagian atas dia finishing warna hitam. Dan uniknya di sini ada stitching di bagian tengah ST-nya. Sama di sini juga ada. Unik ya. Dan untuk eyeletnya dia ada 1 2 3 4 5 6 eyelet, dan lubangnya dia bentuknya pipih. Seperti ini ya. Itu lubang si eyeletnya. Untuk laces dia warnanya putih, bentuknya pipih. Dan untuk agletnya modelnya seperti ini. Standar ya, hanya polosan aja. Kemudian bagian tengah sini ada lace lock dari material nilon. Dan ada handtag khasnya Kangki seperti ini. Untuk handtagnya. Ke bagian tang, bagian atas di sini dia ada semacam label Kangki. Ya, logo Kangki dan keterangan Kangkinya minimalis sekali. Warnanya putih dan hitam. Untuk material tang bagian luar dia menggunakan material mesh. Ya, bagian dalamnya dia fabric dan dia cukup halus. Modelnya kayak model kontur gitu ya. Untuk si material fabricnya ada sedikit padding tapi nggak terlalu tebal. Untuk bagian dalam sini seperti biasa ada kertas pengganjalnya. Untuk lining dia menggunakan material fabric ya, sama dengan tang bagian dalam. Ada keterangan ukuran sepatunya seperti ini. Untuk paddingannya nggak terlalu tebal ya, biasa-biasa aja. Untuk bukaan juga dia sama sedang, nggak terlalu lebar dan nggak terlalu sempit juga.
Jadi masih cukup oke lah untuk aksesibilitas ke interior sepatunya atau saat pakai sepatunya. Kemudian untuk bagian interiornya, insole-nya seperti ini. Khasnya Kangki ya, bagian atas dia finishing mesh warnanya putih, ada keterangan Kangkinya juga di sini. Kemudian ketebalan si insole-nya bagian depan dia cukup tebal ya. Memang kalau dipencet agak keras, bagian heel-nya juga sama. Saya rasa ini insole yang banyak dipakai oleh Kangki di lini Kangki yang lainnya ya. Kurang lebih sama seperti ini untuk desain insole-nya. Bagian interior di sini sudah di trouble stitch seperti ini ya. Dan untuk cushion dalamnya cukup halus, cuman agak sedikit kaku di area sini ya. Sini juga sama. Oke, itu bagian interiornya. Sekarang ke bagian medial. Untuk medial masih material kenit ya, seperti ini. Dengan pattern yang berbeda dengan yang ada di area frame-nya. Di sini juga sama ya pattern-nya. Dan warnanya lebih ke abu-abu gelap. Kalau ini ke putih, ini ke abu-abu. Untuk di bagian medialnya lebih ke polosan ya, nggak ada branding kakinya di sini. Ke bagian heel counter dia cukup kokoh. Kalau kita pencet, kemudian untuk di area collar juga sama, masih pakai material kenit. Bagian heel sini ada semacam pull tab, proper 1 jari, dan dia nilonnya bening, transparan. Jadi kelihatan ya, kalau tangan kita masuk masih kelihatan, keren. Dan untuk bagian lateral, nah baru di sini ada branding kakinya, seperti ini ya. Dari rubber, di sini juga ada semacam aksen hitam putih itu di bagian yang segitiga ini ya. Keren. Di bagian heel counter di sini ada keterangan atau hashtag move kakinya. Di sini lebih ke polosan aja. Kalau dalam dia polosan ya, luarnya baru dia cukup rame. Ke area midsole dia menggunakan material foam. Untuk foamnya di sini empuk banget ya. Kalau kita pencet, nyoy pisan. Dan bagian atas sini dia di finishing atau dicat warna hitam. Untuk area sini baru dia di finishing warna abu. Bawahnya putih. Ya, desain untuk si midsole bagian dalam dan luar dia beda ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau bagian dalam ada pattern atau aksen 3 dimensi juga di sini. Kurang lebih ya. Coak-coakan seperti ini. Di sini juga sama, cuma di sini ya tadi ada perbedaannya, di sini ada semacam bulat gitu dan ada garis. Di sini nggak ada, polosan aja. Oke. Keren ya. Untuk bagian outsole-nya dia sudah menggunakan rubber. Rubbernya cukup memenuhi seluruh area kaki ya. Jadi di area depannya atau bagian toe-nya juga sampai ke area tengah dia sudah rubber. Bagian heel-nya juga sama, sudah di cover dengan rubber. Untuk si outsole-nya ada logo Kangki juga di sini. Bagian heel-nya, bagian tengah dia masih menggunakan foam dan ada coakan di area sini. Kelihatan nggak coakannya? Oke, itu ya. Itu untuk detail sepatunya. Sekarang ke jahitan dan finishingnya. Untuk jahitannya nggak banyak jahitan, hanya di area sini aja nih. Cukup rapi. Stitching di sini juga masih oke. Sini juga cukup rapi. Lem-leman karena warna putih jadi nggak terlihat ya kalau ngelebar. Ya minor lah ya. Ada beberapa yang masih kelihatan. Tapi nggak jadi isu. Itu yang kanan. Yang kiri stitchingannya rapi ya. Ya sedikit ada yang miss tapi ya minor. Kemudian lem-lemannya oke, mantap. Itu untuk jahitan finishingnya. Sekarang kita ke bobot sepatunya. Satu sepatu dia di 300 graman. 2 sepatu ya kurang lebih berarti 3 kali 2 di 600 graman. Masih tergolong cukup ringan si sepatunya ya. Oke, itu untuk bobot sepatunya. Sekarang kita coba sepatunya. Mari kita coba.
Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tebal, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar dan panjang kaki saya di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 1,5 cm. Pertama untuk fitmentnya, sepatunya cukup ringan saat dipakai, ke ruangan di area depan kaki masih aman. Seperti biasa, feel sepatu kaki berasa turun di area depan, agak kurang stabil kalau menurut saya, tapi kenitnya cukup fleksibel untuk kaki lebar, jadi aman jahit gemilang. Untuk ukuran, buat saya ini up to size ya. Untuk breathability, karena seluruh bagian uppernya udah pakai kenit, jadi cukup nyaman dan enak banget kalau soal sirkulasi udaranya. Tinggal tambah AC sama angin cepoi-cepoi, udah lebih dari cukup. Dan untuk keempukannya, nyonya kerasa banget terutama di area heel. Pantulannya juga dapet dan cukup terasa apalagi saat naik tangga yang heelnya turun duluan. Enak pol, tapi berasa kurang optimal terutama di area toe-nya, kayak jomplang aja gitu. Oke, terima kasih, itu hanya opini pribadi saja. Kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tur sepatu kali ini, Kangki Story No Beta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa lokal lebih baik.